Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk pertemuan setelah ujian tengah semester, pertemuan ke-9 dan 10 ya. Jadi bahan ini untuk 2 kali pertemuan ya. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah scientific management ya, scientific management. Kalau di terjemahkan menjadi dalam bahasa Indonesia, bisa kita terjemahkan menjadi manajemen ilmiah ya, manajemen ilmiah ya. Nah, dari dua kata tersebut, manajemen ilmiah, maka kita bisa mengartikan scientific management itu adalah manajemen yang didasari dengan penelitian ilmiah ya. Jadi ada juga ini manajemen yang bukan berdasarkan penelitian ilmiah ya. Oke, scientific management. Yang pertama kita akan lihat sejarah ya, sejarah dari scientific management. Nah, sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya dengan munculnya revolusi industri ya, itu muncul beberapa penemuan-penemuan ya. Nah, dan keilmuan teknik industri itu munculnya pada masa ini ya. Menurut Hicks ya, tahun 1910 ya, era scientific management ini dapat dibagi menjadi 3 periode ya. Ada yang disebut era perintisan, era tradisionalis, dan era modernis ya. Nah, era perintisan itu ditandai dengan penggunaan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, salah satu ukuran produktivitas ini adalah jumlah produk yang dihasilkan meningkat dan waktu untuk bekerja lebih cepat. Ya. Nah, era perintisan ini fokusnya lebih banyak kepada interaksi antara manusia dengan mesin ataupun mesin material atau manusia material ya. Yang diperbaiki adalah ya, metode kerja ya. Di kata kuncinya di sini, perbaikan metode kerja. Ini era perintisan ya. Jadi awal-awal ya, awal-awal kemunculan teknik industri itu munculnya pada era ini ya, era perintisan. Nah, era perintisan itu fokusnya kepada memperbaiki metode kerja. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, nah, sejarah dari keilmuan teknik industri ya, yang sebagai boleh dikatakan bapak teknik industri yaitu F.B. Taylor. Nah, ya, nah sejarah teknik industri itu berkembang secara terus-menerus. Nah, dalam rangkaian sejarah yang panjang itu ada beberapa namanya pemikiran ya, pemikiran ya. Nah, yang pertama itu disebut dengan pemikiran yang konsepnya adalah scientific management ya, scientific management. Nah, kemudian nanti muncul lagi ya. Jadi dari rangkaian panjang teknik industri ya, tahap awalnya itu adalah era scientific management ya. Dan nanti ada beberapa era lagi ya. Nah, ini yang akan kita pelajari dari beberapa pertemuan ke depan.
era scientific management itu terbagi lagi menjadi 3. Ada era perintisan, era tradisionalis, dan era modern. Kata kunci dari era perintisan adalah metode perbaikan metode kerja, memperbaiki metode kerja dan peralatan pendukung. Jadi metode itu cara orang bekerja yang diperbaiki. Nah, pada era perintisan ini, ya, itu ada beberapa tokoh di pertemuan sebelumnya juga kita sudah singgung, ya. Yang pertama itu adalah Adam Smith, ya. Adam Smith itu salah satu konsep yang disampaikannya adalah bagaimana spesialisasi pekerjaan, ya. Jadi pekerja itu kalau dulu itu satu pekerjaan, misalnya membuat sebuah produk, itu dari awal sampai akhir, ya, itu semua satu orang pekerja itu bertanggung jawab. Nah, sekarang Adam Smith itu spesialisasi. Jadi ada pekerja yang tugasnya hanya merakit, ada pekerja yang tugasnya hanya untuk proses-proses tertentu. Ya. Kemudian yang kedua adalah Charles Babbage, ya. Jadi dia salah satu konsep yang disampaikan adalah division of work, ya. Division of work ini artinya divisi pekerjaan. Ya. Jadi ada divisi. Jadi kalau tadi sudah spesialisasi, nanti ada divisi khusus. Ya. Nah, itu dari Charles Babbage. Kemudian Eli Whitney, konsep cetakan. Ya. Jadi perlunya cetakan. Ya. Kalau Anda lihat ya, pada industri logam, ya, itu sangat dibutuhkan cetakan supaya produk yang dihasilkan itu konsisten antara produk satu dengan yang lain. Kalau tidak ada cetakan, biasanya akan berbeda-beda, mulai dari ukuran, kualitas, dan lain-lain. Kemudian Henry Tone, ya, itu dia menyampaikan perlunya insinyur mesin memperhatikan aspek ekonomi dan profitabilitas dalam pengambilan keputusan, ya. Nah, jadi tidak hanya aspek produktivitas, kualitas, juga perlu aspek ekonomi, ya. Kemudian Frank Taylor, ya, F.W. Taylor, ya, F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor, ya. Nah, ini yang kita bahas, ya, sebagai bapak teknik industri, ya. Itu mengenalkan konsep studi, method study and time study, studi waktu dan studi pekerjaan, ya. Metode. Nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, ini suami istri, ya, suami istri, dan menemukan konsep yang namanya terblik, ya. Kata orang terblik ini kebalikan dari namanya Gilbert, ya, terblik, ya. Oke, nah ini era perintisan. Konsepnya tadi, ya, bahwasanya fokusnya adalah memperbaiki metode kerja, ya. Nah, kalau kita lihat penemuan-penemuan dari konsep yang disampaikan oleh ketujuh tokoh ini, ya, itu memang kalau kita lihat lebih banyak ke perbaikan metode kerja. Kemudian yang kedua adalah era tradisional, ya, era tradisional. Nah, ini sudah agak lebih luas, tidak hanya berfokus kepada stasiun kerja, ya. Jadi kalau tadi fokusnya hanya interaksi manusia mesin, manusia dengan peralatan, ini sudah lebih luas, ya. Sudah ke sistem kerja, sistem produksi, ya. Ya. Nah, pada masa ini juga diperkenalkan yang namanya method engineering, ya. Method engineering, ya. Teknik tata cara kerja, di tata cara kerja. Kemudian sudah muncul pula peralatan bantu non benda. Jadi kalau tadi cetakan itu alat bantu, tapi wujudnya fisik, benda. Kalau peralatan bantu non benda ini misalnya grafik, ya, apa lagi,
grafik, gambar, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, ini beberapa tokoh dan karyanya ya. Karl Barth ya, mengenalkan slide rule. Henry L. Grant ya, itu mengenalkan Gantt chart ya. Gantt chart ini grafik yang menggambarkan urutan penyelesaian pekerjaan dan waktunya ya. Ini biasanya di pembuatan proyek ya. Kemudian ada Harrington Emerson ya, mengenalkan 12 Principle of Efficiency. Jadi ada 12 prinsip dari efisiensi. Kemudian Maurice L. Cook ya, Organize Labor and City Government. Jadi sudah tidak hanya di industri, tapi sudah ke city government ya, pemerintahan kota ya. Jadi perbaikan sudah masuk ke industri jasa ya. Ya, kemudian Dwight F. Merrick itu memperkenalkan Work Incentive Plan ya, rencana insentif untuk upah ataupun gaji ya. Jadi ciri khas yang ini ya, itu tidak lagi hanya sebatas interaksi manusia dengan mesin, dengan peralatan, tapi sudah lebih luas. Dan peralatan bantu yang digunakan juga sudah lebih luas. Contohnya saja yang tadi ya, yang Gantt chart. Ini alat bantu untuk perencanaan proyek. Oke. Selanjutnya era ketiga ya, itu era modernis ya. Modern ya. Masih dalam scientific management ya. Keterbatasan metode grafis. Jadi grafik, gambar ya, alat bantu yang di era sebelumnya itu sudah tidak sanggup lagi ya. Mungkin karena banyaknya produk ya, luasnya cakupan area dan lain-lain, maka metode grafis ini tidak cukup lagi. Nah, maka dimulai dikenalkan penggunaan metode matematika dan statistika ya, untuk membantu pekerjaan. Nah, ruang lingkupnya juga sudah lebih besar ya, sudah lebih besar. Nah, ini tokoh dan karyanya ya. F.W. Harris ya, model EOQ ya, Economic Order Quantity. Ini model pemesanan ya, pemesanan. Jadi ketika seseorang, satu pihak atau perusahaan ya, memesan, itu berapa ukuran pemesanan yang optimal ya. Nah, ini menggunakan konsep statistik dan matematik. Kemudian W.A. Seward ya, ini yang statistical quality control ya. Ini mungkin yang nanti akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya. Kemudian Grant and Emerson ya, Principles of Engineering Economy ya, ekonomi teknik ya. Kemudian Barnes, Nibel, Mundell, Rating Method. Kemudian Mutter and Apple, Systematical Layout Planning. Nah, konsep-konsep yang diterangkan di sini EOQ, SQC, ekonomi teknik, rating method, SLP, ini nanti akan Anda pelajari lebih rinci di mata-mata kuliah yang lain ya, di semester selanjutnya. Oke, nah dari penjelasan tersebut maka dapat kita simpulkan ya, scientific management merupakan cara pandang atau cara berpikir yang berbasiskan pada pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan produktivitas dan efisiensi sistem kerja. Jadi kata kuncinya adalah ini, cara pandang. Jadi dia bukan alat, ya. Alat itu alat bantu. Tapi cara pandang orang bagaimana masalah itu diselesaikan dengan pendekatan ilmiah. Makanya disebut dengan scientific management atau manajemen ilmiah. Bahkan boleh dikatakan ini mental revolusi ya, revolusi mental ya. Bagaimana
ketika kita melihat suatu permasalahan, itu bagaimana ini diselesaikan dengan cara pendekatan ilmiah. Oke, itu scientific management. Nah, ada beberapa prinsip ya dari scientific management ya, yang merupakan ya fondasi ya dan dasar bagi teknik industri. Yang pertama ya, kembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerjaan manusia sebagai pengganti rule of thumb ya. Kemudian yang kedua, pilih, latih dan kembangkan tenaga kerja secara ilmiah. Kalau sebelumnya itu pekerja memilih dan melatih diri sendiri. Kalau sekarang enggak, kita yang memilihkan kemudian dikembangkan ya. Ketiga, bina kerjasama dan saling pengertian dengan para pekerja, menjamin agar tugas dilaksanakan sesuai dengan prinsip manajemen ilmiah ya. Ya, tadi sudah kita pilih ya. Kemudian nomor 2 ini ya, kita pilih, kita latih, kemudian kita jalin kerjasama agar apa yang nanti dikerjakan itu sesuai dengan apa yang sudah kita standarkan, tetapkan. Kemudian yang keempat, bagi tanggung jawab antara manajemen dan pekerja. Jadi ada pembagian pekerjaan. Ada yang memang tugasnya membuat, ya, ada tugasnya manajemen dan lain-lain. Ya. Ini prinsip-prinsip scientific management. Oke, ini salah satu studi ya atau penelitian ya yang terkait dengan scientific management. Nah, ini yang dikembangkan oleh tadi ya Gilbert ya. Gilbert suami istri ya. Dia mengembangkan beberapa elemen ya tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja ya. Jadi mereka mengamati pekerja yang bekerja di industri, kemudian diamati. Ternyata pada dasarnya gerakan pekerja itu dapat dibagi menjadi 17 elemen gerakan ya. 17 elemen gerakan. Nama gerakan itu disebut gerakan Terblik ya. Pertama itu mencari, dilambangkan dengan SH ya, hurufnya ya. Kemudian memilih, select ya, dilambangkan dengan ST, kemudian tanda panah ya, dan seterusnya. Ini 17 gerakan yang dilakukan oleh pekerja. Nah, ke-17 gerakan ini bisa dibagi menjadi gerakan utama ya. Utama arti yang A, D, A, U ini. Ya, kemudian yang pembantu ya. Ya, pembantu. Kemudian penunjang. Kemudian gerakan luar. Nah, dengan membagi seperti ini maka kita bisa memproduktifkan gerakan. Artinya mana gerakan utama ini yang mesti banyak ya. Pembantu, penunjang ini kalau bisa gerakan ini dibuat sedikit mungkin, tidak terlalu banyak ya. Nah, ini tujuannya apa? Ini untuk menghemat waktu dan sumber daya. Ya, ada gerakan-gerakan yang tidak produktif ya. Dikurangi saja gitu. Ya, dikurangi saja. Contoh, misalnya gerakannya itu membawa. Membawa ini memang dibutuhkan, ya, dibutuhkan oleh seorang yang bekerja. Tapi itu tidak memberikan nilai tambah. Nilai tambah. Maka ini dikurangi, ya. Ya, dikurangi. Ini studi gerakan, ya. Dipelopori oleh Gilbert, ya, Gilbert. Nah, konsepnya ini ditulisnya di dalam sebuah buku yang terkenal dengan Motion Study.
studi gerakan, motion gerakan ya. Studi gerakan. Oke. Nah, dari 4 ini itu kita bisa membedakan perlakuan. Kalau gerakan utama ya, perubahan yang mungkin kita lakukan ya, supaya gerakannya ini cepat ya, mungkin dengan peralatan dan metode kerja yang baik. Nah, kemudian gerakan pembantu ya, diusahakan sesingkat mungkin. Gerakan-gerakan penunjang ya, sebenarnya gerakan ini tidak efektif ya, tidak memberikan nilai tambah, kalau bisa dihilangkan. Nah, kemudian ada gerakan luar ya, artinya tidak terlibat secara langsung. Ya, mana contohnya? Misalnya R, rest ya, istirahat ya. Nih, R, PN, UD, AD ya. Ini kan gerakan luar, dia tidak pengaruh ya, tidak mempengaruhi, dia tidak dari gerakan dalam, cuma mempengaruhi. Jadi kalau bisa ini juga dikurangi ya, dikurangi. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan ekonomi gerakan ya. Konsep yang memberikan cara untuk melakukan suatu kegiatan agar gerakan dapat menjadi lebih ekonomis. Ekonomis ini ya lebih tidak boros ya. Bisa dikatakan tidak boros gerakan. Ya. Diperkenalkan oleh Krauger tahun 51 yang terdiri dari 51 prinsip. Barnes tahun 49 itu ada 22 prinsip yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tubuh dan gerakan, terkait dengan tubuh dan gerakan, terkait dengan tata letak tempat kerja, dan terkait dengan perancangan peralatan. Nah, ini beberapa prinsip dari ekonomi gerakan. Ya. Contoh, manusia memiliki kondisi fisik dan struktur tubuh yang memberi kebebasan dalam melaksanakan kerja. Kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan yang sama. Gerakan tangan harus simetris. Ya. Ini prinsip-prinsip ya. Hindari gerakan patah-patah. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini ekonomi gerakan. Jadi konsepnya bagaimana gerakan itu diatur sedemikian rupa supaya gerakan itu dapat berjalan secara efektif dan tidak memboroskan. Ya. Kadang-kadang kita melihat pekerja itu bergerak, tapi yang dihasilkan tidak ada. Nah, ini prinsipnya bagaimana gerakan itu memang menghasilkan. Ya, menghasilkan. Kemudian studi waktu. Ya, studi waktu. Ya. Nah, studi waktu ini pada dasarnya dipelopori oleh Taylor ya, Taylor, Frederick Wisdom Taylor ya. Nah, studi waktu ini tujuannya adalah untuk menentukan yang namanya waktu baku. Waktu kerja atau waktu baku atau disebut juga waktu standar. Jadi untuk mengerjakan sesuatu seseorang mempunyai standar. Ya, standar. Misalnya membuat sebuah produk itu standar waktunya berapa? Ya. Sehingga nanti ya bisa diketahui kalau seorang bekerja dengan waktu tertentu, dapat diketahui dia itu bekerja di bawah standar atau di atas standar. Ya. Misalnya untuk menamatkan perkuliahan standar waktunya Anda yang D3 itu 3 tahun. Kalau lebih ya berarti di atas
di bawah standar. Kalau kurang dari 3 tahun ya, berarti di atas standar. Ya, lebih baik ya. Nah, waktu standar ini ya itu cara mengukurnya, studinya itu ada dengan 2 cara. Ada dengan cara langsung, ada cara tidak langsung. Cara langsung itu jam henti dan sampling. Cara tidak langsung dengan data standar dan predetermined system. Topik-topik ini nanti akan Anda lebih pelajari di mata kuliah di semester selanjutnya, ya. Di mata kuliah perancangan kerja dan lain-lain, ya. Nah, prinsip utama dari waktu standar, ya. Ketika kita mengukur pekerjaan seseorang secara langsung, ya, itu yang kita ukur itu namanya waktu siklus. Dari waktu siklus ini, kita ubah menjadi waktu normal. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi waktu normal? Ya, waktu normal itu sama dengan waktu siklus dikali dengan yang namanya penyesuaian. Waktu normal kita ubah menjadi waktu baku. Bagaimana cara mengubahnya? Waktu baku sama dengan waktu siklus dikali 1 tambah kelonggaran atau A, allowance, ya. Oke, nanti kita lihat contoh. Nah, yang pertama kita akan coba lihat studi waktu dengan metode jam henti, ya. Jam henti tadi secara langsung ada 2, ya. Langsung ada 2, jam henti dan sampling pekerjaan. Jam henti atau stopwatch, ya. Stopwatch mungkin semua Anda tahu, ya. Ya, jadi kita memang orang bekerja, kita bawa stopwatch, kita ukur berapa lama dia bekerja. Nah, itu maksudnya, ya. Keunggulannya ini relatif lebih mudah, ya. Ketelitiannya tinggi, ya. Cuma perlu keahlian yang lebih, ya. Keahlian yang lebih. Dengan metode stopwatch atau jam henti. Ini contoh. Seorang pekerja bekerja 10 jam. Jadi dia pakai stopwatch, dia matilah, ya. Ternyata bekerja 10 jam menghasilkan 500 buah produk dalam 10 jam. Jika penyesuaiannya 0,9 dan kelonggaran 20%, berapa waktu baku? Ya. Nah, seperti yang tadi, yang pertama kita lihat dulu adalah waktu siklus. Waktu siklus ini adalah, ya, waktu yang memang diamati dari hasil pekerjaan, ya. Dia bekerja selama 10 jam. 10 jam berarti ini kali 60, ya, sama dengan 600 menit. Yang dihasilkan 500 buah. Berarti satu buahnya butuh waktu 1,2 menit. Kemudian ada penyesuaian di sini 0,9. Maka kita mencari waktu normal. Waktu normal tadi adalah penyesuaian dikali dengan waktu siklus. 1,2 dikali 0,9 sama dengan 1,08. Kemudian baru kita tentukan waktu baku. Waktu baku tadi sama dengan 1 tambah kelonggaran dikali waktu baku, waktu normal. 1 tambah kelonggarannya 20%, 0,2. Nah, dapatlah ini 1,224 menit. Artinya waktu baku untuk mengerjakan produk tersebut itu 1,22 menit, satu buah. Ya. Jadi kalau misalkan kita, misal ini mau memberikan lembur, ya, tambah lembur jadi 2 jam, 2 jam, ya, 2 jam berarti 120 menit, ya, 120 menit. 120 menit. Ya, kalau 120 menit, waktu bakunya 1,22 ya bagi 100, 1,22.
Jadi dapat sekitar berapa tuh? 100 buah produk. Itu kira-kira contoh penggunaan dari waktu baku dengan stopwatch. Kemudian dengan sampling. Kalau sampling itu bedanya dengan stopwatch. Kalau stopwatch kita mengamati secara terus-menerus. Ya. Tapi kalau sampling itu hanya titik-titik waktu saja. Jadi kalau stopwatch, misalnya orang bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, 16 ya. Itu sepanjang ini kita amati. Kita lihat terus panjang ini. Tapi kalau sampling jam 8 sampai jam 4 itu yang kita amati tidak sepanjang waktu, tapi di titik-titik waktu. Misalnya jam 8 lewat seperempat, jam 8 lewat 20, jam 8 lewat 30, jam 9, jam 11 dan seterusnya. Itu yang namanya sampling, work sampling. Ini dikenalkan oleh Tippett tahun 34 ya. Pendekatannya dengan pendekatan statistik. Jadi catatannya memang tidak perlu sepanjang waktu kita mengamati. Dan sampling ini ada urutan pelaksananya. Oke, ini contoh. Untuk menentukan waktu baku dilakukan sampling sebanyak 400 kali ya. Selama 10 hari ya. Di sampling 400 kali 10 hari berarti sehari itu sekitar rata-rata berarti 400 bagi 10, 40 kali ya. Jam kerja efektif 7 jam ya. 7 jam sehari, 7 jam berarti dalam 7 jam ini kita mengamati sebanyak 40 kali. Mungkin jam 7 lewat sekian, sebanyak 40 kali sampai 7 jam ya. Didapatkan 300 kali pengamatan yang produktif ya. Berarti sisanya tidak produktif dan menghasilkan 500 buah produk ya. Jadi perlu diperhatikan yang menghasilkan produk itu pasti yang produktif. Kalau tidak produktif pasti tidak menghasilkan produk. Sama ini contohnya penyesuaiannya 0,9, kelonggarannya 20%. Nah, tanyanya berapa waktu bakunya? Nah, berapa waktu bakunya? Nah, ini jawabannya. Ya. Pengamatan kita 400 kali. 400 kali. Ya. 400 kali. Berarti ya, dari 400 kali yang produktif tadi adalah sebanyak 300 kali. 300 kali ya. Berarti persennya ini adalah ya 300 per 400 ya. 3/4 berarti 75%. Itu produktif. Pengamatannya 4.200 menit. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya 4.200 menit? Yang tadi ya. Ada 10 jam. Berarti sama dengan kali 60, 600 menit. Ya. 600 menit. 600 menit ini tadi waktu pengamatannya maaf ya. Tadi waktu pengamatannya 7 jam ya, 7 jam 10 hari ya. 7 jam 10 hari. Berarti 7 jam berarti 7 kali 60. 420 menit. Sama dengan 10 hari berarti 4.200. Ini. Waktu produktifnya adalah 75%. Berarti 75% dari 4.200. 3.150 menit nih. Maka dapat dihitung waktu siklus ya. Jadi yang produktif 3.150 menit ini menghasilkan 500. Berarti waktu siklusnya adalah 3.150 menit dibagi 500 buah. Dapat 7,3 menit. Ya. 7,3 menit untuk satu produk waktu siklusnya. Waktu normal ya tadi tinggal kita kalikan ya
Waktu normal adalah waktu siklus dikali penyesuaian. 7,3 dikali penyesuaiannya tadi 0,9. Waktu baku itu adalah waktu normal dikali dengan 1 tambah kelonggaran. Waktu bakunya berarti ini sudah kita dapatkan, ya, misalkan ini A ya, misalkan ini X ya. Berarti waktu baku sama dengan waktu normal kali 1 tambah kelonggaran, berarti A dikali 1 tambah kelonggarannya 20%, berarti 0,2. Nah, itulah waktu bakunya. Jadi kalau kita sudah dapatkan waktu baku, nah kita bisa menjadikan itu sebagai acuan. Ya. Nah, dari dua contoh ini dapat kita perhatikan bahwa memang manajemen ilmiah itu dasarnya memang dari metode ilmiah. Metode ilmiah maksudnya di sini ya memang dilakukan pengukuran. Pengukuran kita dapat angka, dapat data, kita olah ya, dan kita dapat standar. Ya. Makanya disebut dengan manajemen ilmiah. Kalau yang tidak manajemen ilmiah bagaimana ya? Kita perkirakan saja biasanya sebelumnya. Oh, untuk membuat satu produk sekian, ya, tanpa diukur. Gitu. Sekian waktunya, tanpa ada pengukuran yang detail, yang jelas, ya, tanpa metode yang jelas. Ya, kita dengan pendekatan scientific management. Kenapa disebut scientific management? Ya, karena memang manajemennya, ya, perencanaan dan lain-lain itu dilakukan berdasarkan hasil pengukuran secara ilmiah. Oke, semoga dengan dua contoh ini Anda bisa paham ya kenapa disebut dengan scientific management. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ya kita akan mencoba ya melihat beberapa tools dan metode yang digunakan pada era scientific management ini. Nah, ada cukup banyak ya, tapi nanti kita akan bahas hanya beberapa saja. Silahkan Anda coba juga cari-cari ya referensi lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.